Oke teman-teman, ya, pinjol yang tanpa jaminan itu membuat kalian terjerat, akan tetapi koperasi yang menggunakan jaminan itu justru sebenarnya bisa beresiko untuk kalian kehilangan segalanya. Oke, mungkin koperasi desa itu hanya memakai bunga 6% setahun, tapi sebenarnya ini sangat lebih berbahaya dari pinjol, guys. Oke, jadi kalau kalian berpikir koperasi desa itu adalah solusi, maka kalian simak dulu video kali ini. Kita akan membandingkan mana yang lebih beresiko antara koperasi desa dan pinjol ketika kalian melakukan galbay atau gagal bayar, teman. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Sekarang banyak narasi yang mengatakan bahwa koperasi adalah solusi dari pinjol, ya. Mereka bertujuan menekan pinjol ilegal, kemudian melawan rentenir, ya, dan sebagainya. Tapi mungkin ya, itu sebenarnya tidak sebagus itu. Kenapa? Karena yang pertama perlu kita ketahui guys, kalau koperasi itu ada agunan atau ada jaminan ya teman-teman. Sedangkan kalau pinjol itu tidak ada jaminan sama sekali. Oke? Dan mungkin kalau secara penagihan, tekanan penagihannya itu apa ya, secara pinjol mungkin lebih ringan teman-teman. Akan tapi kalau koperasi itu kita biasanya terkena tekanan sosial ya guys. Karena koperasi desa itu ya istilahnya itu warga desa pasti tahu semuanya gitu ya teman-teman. Dan ketika tahu terus kita galbay misalnya, kita bukan hanya tertekan oleh jaminan kita yang ditahan, tapi kita juga tertekan oleh tekanan sosial dari masyarakat di sekeliling kita gitu guys. Jadi tetap kurang worth it lah menurut saya teman-teman. Oke, dan di sini resiko yang sangat jarang disadari adalah kalau pinjol mungkin kamu akan kehilangan ketenangan ya teman-teman. Tapi kalau koperasi kalian itu bisa kehilangan aset kalian teman-teman. Ya, jadi bukan hanya ketenangan yang hilang, tapi aset kalian juga hilang karena ada jaminan di situ. Nah, ini adalah konsekuensi hukum atau dampak dari koperasi desa itu yang mungkin banyak orang narasikan bisa menjadi solusi dari pinjol, teman-teman. Oke, nah ini secara tekanan sosial dan tekanan digital ini juga sangat jelas ya teman-teman. Tekanan sosial dari apa ya, koperasi desa itu jelas lebih tinggi daripada pinjol ya teman-teman. Apalagi kalau di pinjol legal itu tekanannya itu tidak bisa terlalu masif karena ketika mereka itu menekan terlalu keras kepada para kliennya, klien sekarang itu udah pada pinter ya teman-teman, yang mereka galbay belum bisa bayar dan sebagainya itu ya mereka bisa melaporkan kalau sampai nanti terjadi intimidasi, terjadi apa semacam ancaman penyebaran data itu bisa kita laporkan. Jadi mereka itu relatif untuk hati-hati gitu. Sedangkan koperasi desa ini mungkin mereka tidak perlu mengancam dan sebagainya ya. Mungkin mereka merasa ya nggak perlu lah, tapi tekanan sosial itu akan tetap ada dari masyarakat sekitar yang hampir pasti tahu kalau kita gagal bayar di situ, teman-teman. Dan masalahnya di koperasi desa ini ada apa? Ada agunan, ada harta atau mungkin ada sebagian dari kepemilikan kita yang disita oleh mereka. Ya bukan disita ya, saya istilahnya ya sebagai jaminan gitu loh. Mungkin kita menjaminkan tanah, menjaminkan motor dan sebagainya. Itu kan sangat beresiko ya, dibandingkan ketika kita pinjol kan kita tanpa jaminan sama sekali. Jadi intinya teman-teman, kalau kalian masih gali lubang tutup lubang itu bukan solusi yang bagus ya teman-teman. Bahkan apa ya, bukannya nanti tekanannya yang hilang atau mungkin bukannya kalian mendapatkan ketenangan, tapi takutnya kalian malah kehilangan harta kalian yang kalian jadikan sebagai jaminan itu gitu. Ya, jadi mulai sekarang teman-teman hentikan dulu kebiasaan gali lubang tutup lubang itu, jangan sampai memaksa untuk membeli hal-hal yang konsumtif ya teman-teman. Kalau memang tidak terlalu butuh, ya udahlah nggak usah beli, ditunda dulu. Kita nabung dulu untuk membayar hutangnya, nanti kalau sudah lunas semua, kita bisa nabung dikit-dikit untuk membeli hal-hal yang kita inginkan. Ya, teman-teman, kita banyak-banyak bersyukur, banyak sekali orang yang di bawah kita secara ekonomi ya, guys ya. Mungkin kita kena pinjol 5 juta misalnya, tapi banyak banyak lagi yang galbainya udah ratusan juta dan sebagainya gitu ya, teman-teman. Jadi
mungkin itu bisa sedikit membantu kita untuk bersyukur dan kita bisa lebih tenanglah dalam menghadapi pinjol ini. Oke, jadi buat kalian yang punya cerita dan sebagainya, kalian bisa share saja di kolom komentar, nanti akan kita bahas ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.